Hai guys, it's me Nur and welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau ajak kalian buat ngobrolin soal satu perasaan yang mungkin gak terlihat dari luar, tapi diam-diam dirasain oleh banyak banget orang. Kayak pernah gak sih kamu ngerasa sering banget nih berada di tengah keramaian, punya banyak temen, sering banget juga ngobrol sama banyak orang, tapi tetap ngerasa kosong? Tetap ngerasa sendiri, bahkan lebih anehnya lagi, kita tertawa bareng temen, ikut nongkrong, aktif di berbagai banyak kegiatan, tapi waktu pulang, kita duduk di kamar terus mikir, kok aku masih ngerasa kesepian ya? Kok aku masih merasa sendirian ya? Ini bukanlah hal yang aneh kok guys. Banyak banget dari kita yang sering ngerasa kayak gitu. Kita yang hidup di era yang katanya paling terkoneksi, tapi juga generasi yang paling sering ngerasa sepi. Dan di video kali ini, kita bakal ngebahas kenapa itu bisa terjadi, dan yang lebih penting, apa yang sebenarnya perlu kita lakukan biar rasa sepi itu nggak terus-terusan jadi beban dalam hidup kita. Kalau dipikir-pikir, kita ini berkumpul dengan orang-orang hampir setiap hari kan ya. Di kelas, di grup organisasi, di tongkrongan, bahkan di media sosial. Kita punya banyak temen, tapi kenapa rasa kosong itu tetap ada? Oke guys, itu karena sebenarnya bukan tentang jumlah orang di sekitar kita, tapi tentang kualitas koneksi yang kita punya. Kita bisa aja punya 1.000 teman di medsos, duduk satu meja sama 10 orang, tapi kenapa kita masih ngerasa kesepian? Ya, karena jumlah orang yang banyak itu gak ada yang benar-benar ngerti dan terhubung dengan kamu sepenuhnya. Apalagi di zaman sekarang, kita mudah banget terhubung secara teknis dengan banyak orang ya kan. Tinggal buka aplikasi, klik, terus chat atau DM deh. Kita ngobrol. Tapi ngobrolnya cuma soal tugas mungkin, atau soal update terkini, atau mungkin malah gosip. Jarang banget kita ngobrolin soal apa yang beneran kita rasain. Dan akhirnya kita mulai kehilangan makna dalam hubungan itu sendiri. Kita tahu banyak orang, tapi kita nggak bener-bener dekat dengan siapapun. Dan salah satu alasan mengapa koneksi jadi tipis itu adalah karena kita sendiri juga takut untuk jujur. Kita takut kalau misalnya kita cerita tentang kesedihan kita mungkin, tentang rasa cemas ataupun bingung. Kita takut ketika kita cerita soal kesedihan kita mungkin, tentang rasa cemas ataupun bingung terhadap sesuatu, nanti malah dianggap lebay. Atau lebih parahnya lagi, kita nggak didengerin sama sekali. Makanya kita mulai menyimpan semuanya sendirian. Kita terbiasa buat make topeng di depan banyak orang. Kita berusaha tampil ceria, tampil aktif, tampil pokoknya harus terlihat bahagia. Tapi sebenarnya di balik itu semua kita lagi menanggung beban yang begitu banyak. Dan ini yang membuat hubungan kita jadi palsu. Kita tahu caranya basa-basi tapi kita lupa caranya berbagi. Kondisi kayak gini disebut dengan hubungan interpersonal yang semu. Kelihatannya aja akrab, tapi nggak benar-benar menyentuh lapisan terdalam dari sisi seseorang. Dan karena itu, kita tetap merasa kesepian meski secara sosial kita punya banyak teman ataupun terlihat aktif. Dan rasa takut itu juga sering banget muncul dari pengalaman masa lalu. Mungkin dulu kita pernah cerita tapi malah dibilang lebay atau nggak didengerin. Terus kita juga pernah jujur tapi malah dihakimi, pernah diminta ditemani tapi justru kita ditinggal. Dari situ kita mulai belajar buat nutup diri. Kita pikir ya udah deh, gak usah cerita lagi lah ke siapa-siapa, toh gak ada yang ngerti juga. Ya kita masih nongkrong sih, kita masih aktif di grup, kita masih jawab chat, masih ikut acara-acara ya untuk ala-ala nongkrong gitu. Tapi sebenarnya kita nggak bener-bener hadir di situ. Kita hanya hadir secara fisik aja, tapi secara emosional kita udah mundur jauh. Dan ini bahaya guys, karena dari luarnya aja tuh kita kelihatan mungkin biasa aja, terlihat baik-baik aja, tapi di dalam kita ngerasa makin sepi dan makin jauh dari siapapun. Dan secara psikologis ini disebut dengan coping avoidance atau cara kita bertahan dengan menjauh dari hal-hal yang membuat kita sakit. Jadi kita menjaga jarak biar kita nggak kecewa lagi. Kita membatasi hubungan karena kita nggak mau terlalu terikat dengan hubungan itu. Tapi yang sering kita lupa adalah semakin kita menjaga jarak, maka semakin sering pula kita akan merasa sendirian. Kita pengen dipahami, tapi kita juga nggak ngasih orang kesempatan buat kenal kita sepenuhnya.
Dan dari situlah rasa sepi itu akan terus muncul. Kalau dipikir-pikir, hidup kita sekarang tuh emang sibuk banget ya. Setiap hari isinya tugas, rapat kerja, penuh dengan deadline, jadwal yang padat. Terus malamnya kita pakai buat ya scroll medsos sampai ketiduran. Sibuk sih, tapi kok kita masih ngerasa kosong ya? Ya, karena kita sibuk banget ngerjain ini itu, tapi nggak punya waktu buat ngobrol dari hati ke hati. Kita terlalu sibuk buat mikirin gimana kelihatan oke daripada jujur apa adanya kepada orang lain atau bahkan kepada diri kita sendiri. Padahal yang kita butuhkan bukan hanya keramaian, guys, tapi ruang buat kita jadi diri kita sendiri tanpa takut buat dinilai jelek. Kita juga sering banget ngebandingin hidup kita sama orang lain yang terlihat wah di medsos. Lihat story teman yang lagi nongkrong rame-rame, kita langsung mikir, ih kok seru banget ya jadi mereka. Padahal kan kita nggak tahu kan apa yang terjadi sebenarnya sama mereka. Yang kita lihat cuman di balik layarnya doang. Kita kan nggak tahu apakah mereka juga mungkin ngerasa sedih, ngerasa kosong, dan juga ngerasa kesepian. Tapi karena yang kita lihat itu hanyalah yang senang-senangnya aja tanpa lihat realita yang mereka hadapi itu bagaimana, dan kita membandingkan dengan yang terlihat enaknya aja nih dengan kehidupan kita yang gak enak. Dan akhirnya kita ngerasa bahwa semua hal yang gak enak yang kita alamin, itu kita rasain cuma sendirian. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu jadi harus gimana biar nggak ngerasa sepi? Yang jelas kita nggak bisa terus-terusan menunggu dipertemukan dengan orang yang akan paham kita. Ya, kita harus mulai dulu dengan diri kita sendiri. Dengan pertama, coba mulai buka obrolan yang jujur, walaupun sedikit. Yang nggak usah langsung ngechat panjang kali lebar ya. Cukup mulai nanya temen kayak, kamu akhir-akhir ini apa kabar? Kamu akhir-akhir ini gimana? Ada kegiatan apa aja? Ada yang mau diceritain nggak? Nah, obrolan kayak gini tuh yang walaupun kelihatannya sepele, tapi bisa jadi awal dari percakapan yang lebih dalam. Karena sebenarnya banyak orang yang juga ngerasa kesepian. Dan ya, mereka menunggu untuk ada yang mulai duluan. Kedua, pas kamu ngobrol, coba bener-bener hadir. Pas lagi cerita, jangan cuma dengerin aja sambil ngelakuin aktivitas lain kayak main HP misalnya. Jangan cuma dengerin buat bisa ngebales aja, tapi dengerin buat bener-bener bisa paham dan mengerti. Karena saat kita bener-bener hadir, lawan bicara kita tuh juga akan ngerasa aman, juga akan ngerasa dihargain, dan juga akan lebih terbuka nantinya. Dan dari situ koneksi yang tulus bisa tumbuh. Dan di BK sendiri ini disebut dengan mendengarkan aktif, yaitu mendengarkan dengan penuh empati tanpa terburu-buru menilai ataupun menyela. Dan ini adalah keterampilan yang sangat penting untuk membuat hubungan itu menjadi lebih dekat dan hangat.